Salam sejahtera saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kita kembali pada hari ini di hari Minggu tanggal 23 Agustus di tahun 2020, di mana kita diberikan kesempatan untuk kembali menghayati akan sabda kebenaran firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan kita terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, dengan tema terang firman Tuhan, karya Allah bagi mereka yang lemah. Saudaraku, sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia, betapa sering saya dan saudara kita memberikan suatu penilaian yang keliru dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Kita sering kali menilai seseorang dari luarnya saja, yang sebenarnya belum tentu penilaian kita itu adalah benar. Tapi terkadang sebagai manusia kita mencoba untuk menyatakan dan merumuskan penilaian itu sebagai suatu penilaian yang baku, yang sekali lagi sebenarnya belum tentu itu adalah penilaian yang benar. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, ini juga merupakan satu bagian hingga ayatnya yang ke-11. Di sana berbicara tentang bagaimana Allah menempatkan Musa sebagai seorang pemimpin untuk ia dapat menyatakan apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan dalam kehendak Allah. Sahabat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa latar belakang daripada kitab Keluaran adalah sebuah kisah yang menceritakan bagaimana perjalanan umat Allah bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir atau yang disebut dengan negeri perbudakan. Ketika mereka menjadi hamba di dalam kehidupan bersama dengan bangsa asing, dan ketika mereka keluar menuju negeri yang dijanjikan Allah, yaitu tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Tokoh dalam kitab Keluaran adalah abdi Allah, seorang nabi yang disebut dengan Musa. Musa dipercayakan Allah untuk menuntun, mengantar, membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir dalam suatu perjalanan ke tempat yang telah Allah persiapkan. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Keluaran bukan hanya berbicara ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi lebih dalam lagi kitab ini juga berbicara tentang ketetapan-ketetapan, berbicara juga tentang peraturan-peraturan yang Allah berikan untuk dilaksanakan dalam kehidupan bangsa Israel sebagai umat yang diberkati, sebagai umat yang telah dipilih Allah ketika mereka menjalankan kehidupan mereka. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-20 kita membaca di sana berbicara tentang ke-10 firman atau seringkali kita sebut dengan hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan atau hukum Taurat, di mana hukum ini mencakup atau menjelaskan tentang hubungan yang harus dilakukan, hubungan yang harus diwujudkan dalam kehidupan umat bersama dengan Allah dan dalam kehidupan umat bersama dengan orang-orang lain. Atau dalam arti kata lain mau mengatakan hubungan secara vertikal, di mana umat Tuhan mereka berhubungan dengan Allah dalam sikap hidup yang harus mereka lakukan, dalam sikap hidup yang benar dalam kehendak Tuhan. Dan juga dalam hubungan secara horizontal, di mana Allah menempatkan orang-orang lain dalam kehidupan mereka supaya mereka menjalin, supaya mereka ada dalam kehidupan yang benar atau dalam kehidupan yang baik. Sahabat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, yang menjadi landasan permenungan firman Tuhan, di sana berbicara tentang peraturan
peraturan-peraturan atau ketetapan-ketetapan yang Allah sampaikan kepada Musa perihal bagaimana mereka, umat Allah bangsa Israel, harus menjalankan hubungan secara horizontal, yaitu hubungan dalam kehidupan bersama-sama dengan orang lain. Dalam hal ini, sikap, tindakan, perilaku yang harus mereka berlakukan, sikap, tindakan, perilaku yang harus mereka tampakkan ketika mereka hadir, ketika mereka hidup dengan orang-orang lain. Hal yang sangat kental dalam kondisi ketika umat Tuhan berbicara dalam kitab Keluaran, yaitu berbicara tentang hukum, berbicara tentang adat, berbicara tentang kebiasaan yang berlaku saat itu, khususnya dalam hubungan antara tuan dan hamba, atau seringkali disebut dengan istilah tuan dengan budaknya. Budak, kita tahu, dalam kondisi dalam kitab Keluaran adalah seseorang yang ada dalam kehidupan bersama dengan orang lain, di mana mereka diberlakukan, mereka harus melakukan apa yang harus menjadi kehendak daripada tuannya. Mereka harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Bahkan seakan-akan mereka tidak mempunyai hak yang harus mereka miliki. Itu dalam garis besar yang ada. Nah, saudaraku, sahabatku, keluargaku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini Musa menyampaikan bagaimana sekalipun seseorang mereka berstatus sebagai seorang budak, tetapi mereka juga mempunyai suatu hak dalam kehidupan yang mereka jalani. Terlebih khusus kebebasan kemerdekaan yang menjadi hak mereka setelah mereka terlepas dari status sebagai seorang budak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan saya percaya selalu mengasihi Tuhan Yesus Kristus, status sebagai seorang budak yang diceritakan dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-21 itu suatu kenyataan yang terjadi pada zaman saat itu. Tetapi Allah mau menyampaikan tentang bagaimana sesungguhnya sekalipun sebagai seorang budak mereka juga mempunyai satu hak atas apa yang harus mereka miliki, suatu hak atas apa yang harus menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Ketetapan yang disampaikan oleh Musa melalui firman Tuhan dalam Keluaran pasalnya yang ke-21, di mana dikatakan pada ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga, ketika mereka selesai sebagai seorang budak, mereka diizinkan keluar dengan membawa keluarganya. Sama seperti ketika mereka atau ia baru datang bekerja di rumah tuannya. Jadi ketika dia datang sebagai suatu keluarga dan menjadi seorang budak, maka ketika mereka keluar memasuki tahun yang ke-7, mereka berhak untuk keluar bersama dengan keluarganya. Sebaliknya, pada ayatnya yang keempat dikatakan, tapi jika ia atau seorang budak datang pada saat masih sendiri di rumah tuannya dan kemudian ia berumah tangga atas pemberian tuannya, maka budak ini tidak berhak atau orang ini tidak berhak atas keluarganya, atas istrinya, atas anak-anaknya. Sebaliknya, tuannya lah yang berhak atas kehidupan dari istri dan anak-anaknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ayatnya yang kelima di sana dikatakan Allah melalui Musa memberikan kebebasan kepada para budak untuk mereka memilih, mengambil sikap, suatu keputusan untuk tetap tinggal atau menjadi orang yang merdeka setelah mereka tentunya menyelesaikan status sebagai budak. Ketika mereka masih tetap menginginkan tinggal bersama dengan keluarganya, dipersilakan.
mereka mau keluar pun dipersilakan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ayatnya yang ke-6 dikatakan sikap yang harus dilakukan dari seorang tuan terhadap hambanya atas suatu pilihan yang diambil oleh hambanya itu atau budaknya itu, mereka harus tetap tinggal bersama dengan tuannya. Maka dalam kehidupan, dalam kebersamaan, mereka harus hidup dalam hidup yang berdampingan. Mereka harus saling melengkapi, mereka harus saling menghormati, mereka harus saling menghargai, atau dalam arti kata lain, tidak lagi ada status sebagai tuan dan hamba. Sebaliknya mereka hidup sebagai keluarga untuk hidup bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi dan tentunya selalu mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam terang firman Tuhan ini, dalam kitab Keluaran pasal yang ke-21 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, mau mengatakan dan menyampaikan kepada kita bahwa Allah tidak serta-merta berpihak kepada para tuan atau orang-orang yang berada dari kisah dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-21. Atau Allah membiarkan mereka yang lemah, para budak, untuk tidak mendapatkan keadilan. Tetapi justru dari terang firman Tuhan ini, dalam bagian firman ini mau menyampaikan bagaimana Allah menetapkan bagaimana manusia sesungguhnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk bersama-sama mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan damai sejahtera. Inilah yang harus dinyatakan dalam suatu relasi, dalam suatu hubungan, dalam suatu kondisi yang diceritakan di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-21. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini tandanya bahwa dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, saya dan saudara diingatkan dan diajarkan supaya bagaimana kita tidak memberikan suatu penilaian yang keliru terhadap orang lain. Sehingga kita melihat seseorang dengan melihat dari status sosial. Yang kaya harus dihargai, sebaliknya yang miskin secara materi diabaikan. Mereka yang mempunyai pendidikan tinggi kita harus menghormati, sebaliknya mereka yang tidak sempat mengenyam pendidikan yang tinggi kita lupakan atau kita abaikan. Mereka yang mempunyai kedudukan, mempunyai pangkat, kita hargai, kita hormati. Tetapi mereka yang biasa-biasa saja dalam status sosialnya kita abaikan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kondisi, keadaan ini, situasi ini, itu juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai persekutuan, kehidupan sebagai gereja. Seorang seringkali memberikan suatu penilaian yang keliru. Seringkali kita menempatkan hal-hal yang sesungguhnya yang harus kita tidak lakukan, yaitu bagaimana kita melihat, memandang dalam perspektif yang tidak benar. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sering menganggap bahwa diri kita lebih mampu dibandingkan dengan orang lain. Diri kita lebih bisa dibandingkan dengan orang lain. Diri kita lebih baik dibandingkan orang lain. Memaksakan kehendak kita dalam apa yang harus kita lakukan, sementara kita mengekang apa yang harus kita lakukan. Kita mengekang apa yang harus kita berikan kepada orang lain. Sebagai gereja, sebagai persekutuan orang percaya, kita harus menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak mampu untuk dapat melakukan apa yang harus kita lakukan tanpa kita bisa bekerja bersama-sama. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, marilah sebagai gereja, sebagai persekutuan orang percaya kita berupaya untuk senantiasa menghadirkan apa yang disebut dengan karya kasih Allah. Kita menghargai orang lain, kita memberikan kebebasan bagi orang lain untuk mengembangkan hal-hal yang positif, bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi untuk semua orang. Ingat, Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-28 berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi semua. Amin.